Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib karya Syekh Mustafa Dib Al-Bugha hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang mengusap dua khuf. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini, dengan mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba membahas permasalahan at-tayammum. Ya, ini ketika seseorang dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, atau karena dia memiliki uzur, ya, karena dia sakit atau sebab-sebab lainnya, maka diperbolehkan bagi dia untuk bersuci dengan tayammum. Ya, yakni dengan mengusapkan tanah ya ke tangan dan juga ke wajahnya, atau ke wajah dan ke tangannya. Ya. Baik, kita baca matan dari Al-Imam Abu Suja rahimahullahu taala. Kata beliau, faslun wa syara'itu tayammum khamsatu asya. Pasal, ya, syarat dari tayamum itu ada 5. Qala wujudul udhri bi safarin aw maradin. Yang pertama, adanya uzur, baik itu karena safar atau karena sakit. Qala wa dukhulu waqtis shalah, dan masuknya waktu salat. Ini yang kedua. Qala wa talabul ma wa ta'adzuru al-isti'mal wa ta'adzuru isti'maluhu atau istimalihi. Kemudian dia mencari air. Yang ketiga, dia mencari air namun dia memiliki uzur untuk dia mencari air, kemudian dia memiliki uzur untuk menggunakannya. Ya, artinya dia tidak menemukan air tersebut. Qala wa iwazuhu ba'da talab. Ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah iwazuhu ba'da talab. Dia tidak mendapatkannya setelah dia mencari. Ya, dia tidak mendapatkannya ya setelah mencari. Qala wat turabu tahiru lahu ghubar. Kemudian syarat yang ke-5, ya, dia menggunakan at-turab, yakni menggunakan tanah yang suci yang memiliki debu. Wa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Apabila dia bercampur dengan lumpur atau dengan pasir, maka tidak sah tayamumnya. Maka tidak sah tayamumnya. Ya. Jadi yang pertama adalah adanya uzur karena safar atau sakit. Kemudian yang kedua, masuknya waktu sholat. Kemudian yang ketiga, ya, dia mencari air. Kemudian dia mencari air, kemudian tidak bisa menggunakannya atau tidak mendapatkan air tersebut, ya, setelah dia mencari. Kemudian yang ke-5, ya, dia menggunakan tanah yang suci yang memiliki debu. Ya, apabila bercampur dengan lumpur atau dengan pasir, maka tidak sah tayamumnya. Taib. Sekarang kita akan coba bahas dalil-dalilnya. Ya, syarat dari tayamum. Jadi ada 5 perkara yang
harus terpenuhi terlebih dahulu ketika seseorang ingin bersuci dengan tayamum. Yang pertama adanya uzur karena safar atau karena sakit. Ya, seorang melakukan safar kemudian dalam perjalanannya dia tidak menemukan air, maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Kemudian juga ketika dia sakit, ya, ketika dia sakit maka boleh bagi dia untuk bersuci dengan cara tayamum. Ya. Dalil yang kata beliau, wa dalilu masyru'iyatihi alkitab wa sunnah wal ijma'. Nah, dalilnya tentang bolehnya tayamum ya adalah dari Alkitab, dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah dan ijma'. Amal kitabu faqauluhu ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar, ya, atau datang salah seorang di antara kalian dari menunaikan hajat, atau kalian menyentuh wanita, kemudian kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Ya, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah yang baik tersebut. Ya, tanah yang suci, tanah yang baik, tanah yang suci. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan diperbolehkannya tayamum. Ya, apabila seorang dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit, kemudian dia tidak menemukan air, maka silahkan baginya untuk bertayamum. Untuk bertayamum dengan tanah yang suci. Caranya bagaimana? Dia usap ya wajahnya dan tangannya dengan debu tanah tersebut. Ya, dengan debu tanah tersebut. Baik. Kalau amma sunnatu, adapun dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. Idza lam najidil ma'. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dijadikan untuk kami bumi ini sebagai masjid, sebagai tempat untuk bersujud. Oleh karena itu, tempat manapun yang suci dari muka bumi ini, maka diperbolehkan bagi kita untuk sholat. Ya, secara umum, bagian manapun dari bumi ini diperbolehkan untuk sholat. Kecuali tempat-tempat yang dilarang oleh Nabi SAW, seperti apa? Tempat yang ada najisnya, ya, atau kuburan, ya, atau kandang, ya, kandang hewan ternak, ya, atau kandang onta, ya. Yang demikian tidak diperbolehkan untuk kita sholat. Namun pada dasarnya Allah telah memberikan kemudahan bagi umat Muhammad SAW. Di bumi manapun dia berada, dia bisa menegakkan sholat. Dia bisa menegakkan sholat. Baik. Qala wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. Dan dijadikan tanahnya ya suci apabila kita tidak mendapati adanya air. Tidak mendapati adanya air. Baik. Nah, ini kebolehan untuk bertayamum, ya. Demikian juga ijma' ya para ulama, apabila terpenuhi syaratnya maka diperbolehkan untuk bertayamum sebagai pengganti wudu, ya, sebagai pengganti wudu. Baik. Kemudian di sini disebutkan bahwa wa in kuntum mardha, apabila kalian sakit. Maka sakit seperti apakah yang memperbolehkan seseorang untuk dia bertayamum? Nah, ya. Maka sakit yang memperbolehkan untuk bertayamum sebutkan oleh para ulama, ini kita ringkaskan dari Kifayatul Akhyar, bahwa sakit yang menyebabkan dia kehilangan nyawanya, ya, kalau dia berwudu.
Ya, kalau misalnya dia misalnya penyakit yang terluka parah misalnya, kalau kena air mati dia, nggak boleh ya. Seperti kasusnya seorang sahabat yang bocor kepalanya, ya, kemudian dia kena janabah, ya, kena junub, kemudian mandi dia, maka mati, meninggal dunia, ya. Maka sakit yang menyebabkan dia kehilangan nyawa, kalau dia berwudu, ini menyebabkan dia diperbolehkan untuk apa? Untuk bertayamum. Atau membuat dia lumpuh, atau membuat sakitnya semakin parah dan terhambat kesembuhannya. Ya, ketika dia berwudu misalnya, ya, tangannya mati rasa, lumpuh misalnya, jadi lunglai. Nah, nggak boleh ya. Atau dia membuat sakitnya semakin parah. Kalau dia berwudu, sakitnya semakin parah atau terhambat kesembuhannya, maka ini adalah sakit-sakit yang memperbolehkan untuk bertayamum. Ya, untuk bertayamum. Baik. Kemudian masalah kedua yang berkaitan dengan bahasan kita ini, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak bertayamum dengan selain tanah? Ya. Di sini Al-Imam Al-Qadhi Abu Suja, ya mengatakan bahwa tanahnya itu tidak boleh bercampur dengan lumpur atau pasir. Ya, maka yang dipakai untuk bertayamum adalah tanah. Ya, tidak boleh yang selainnya. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, namun jumhur ulama berpendapat harus dengan tanah. Coba perhatikan hadis yang kita baca tadi, waju'ilat turbatuha. Ya, Nabi pertama berbicara tentang bumi, ya. Waju'ilat lanal ardu ya kulluha masjidan. Allah menjadikan seluruh bumi ini sebagai tempat bersujud. Lalu kemudian Nabi alaihissalam mengkhususkan turbatuha. Waju'ilat turbatuha lana tahuran. Dan telah dijadikan tanahnya, ya, ya, sebagai tohuron, artinya untuk bersuci. Ya, dijadikan tanahnya untuk bersuci, ya, suci dan mensucikan. Maka di sini ada khususan tanah. Tidak segala perkara itu bisa untuk bersuci. Ya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda yang khusus bagi tanah. Ya, sehingga dicari tanah, ya. Dalam asar Abdullah bin Abbas disebutkan, Abdullah bin Umar, turab harth, yakni tanah yang bisa untuk dipakai cocok tanam. Jadi bukan asal tanah, tapi tanah yang bisa tumbuh tumbuhan di sana. Ya, ini yang dipakai untuk apa? Bersuci. Baik. Kemudian syarat selanjutnya, wadukhulu waqti shalah. Ya, diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum setelah masuknya waktu sholat. Ya, karena sesungguhnya tayamum ini kan menggantikan sesuatu yang menjadi syarat sholat. Ini apa? Wudu, ya, wudu. Kan dia harus bersuci. Nah, sehingga hukum tayamum ini hanya dipakai ketika darurat. Nah, ketika belum masuk waktu sholat, maka pada hakikatnya belum ada kedaruratan. Dia belum punya kewajiban untuk melaksanakan sholat, ya, sehingga tidak diberikan keringanan untuk bertayamum. Kenapa? Nggak ada sesuatu apapun yang mewajibkan kamu, karena waktu sholatnya belum masuk. Paham, ya? Jadi apa? Diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum ini ketika sudah masuk waktu sholat. Ini maksud dalam waktu sholat di sini adalah waktu sholat wajib, ya, sholat wajib. Ya. Kata beliau di sini, man tawaffarat fihi asbabut tayammum laisa lahu ay yatayammama lis-shalatil fardhiyah illa ba'da dukhuli waqtiha. Barang siapa yang terpenuhi baginya sebab-sebab tayamum, maka tidak boleh baginya untuk bertayamum bagi sholat wajib kecuali setelah masuk waktunya. Ya, setelah masuk waktunya. Jadi tidak sah misalnya
belum masuk waktu sholat duhur, dia tayamum dulu. Ya, misalnya sholat duhur jam 12 siang. Jam 11 dia udah tayamum dulu untuk sholat duhurnya. Maka tidak boleh. Ya, tayamum untuk waktu sholat duhurnya itu baru boleh dia lakukan. Ya, kalau dia tidak menemukan air, baru boleh dia lakukan kapan? Setelah masuk waktu sholat duhur. Ya, sudah masuk waktu sholat duhur, baru kemudian dia boleh bertayamum untuk sholat duhur tersebut. Nah, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Nah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan suci. Maka kapanpun seseorang dari umatku mendapatkan waktu sholat, artinya masuk padanya waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Ahmad, nah ini lebih detail lagi. Dalam riwayat Ahmad, ya, Nabi mengatakan, "Ainama adrakatni as-salatu, ya, tamassahtu wa sholaitu." Nah, ketika masuk waktu sholat, ya, ketika aku memasuki waktu sholat, maka aku pun mengusap dan aku sholat. Ai tayammamtu wa sholaitu. Ya. Ya. Artinya apa? Aku tayamum, kemudian baru aku sholat. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa tayamum untuk sholat wajib, ini wajib dilakukan kapan? Ya, setelah masuknya waktu sholat. Baik. Qala wa qad dallat ar-riwayatan ala anna tayammuma yakunu inda idraki shalah wa la yakunu idraku sholati illa ba'da dukhuli waqtiha. Maka kedua riwayat ini menunjukkan bahwa tayamum itu dilakukan ketika memasuki waktu sholat. Ya, ketika idraki sholat. Sholat itu sudah diwajibkan atas dirinya. Nah, wala yakunu idraku sholati illa ba'da dukhuli waqtiha. Dan yang namanya sholat itu dia dapatkan, ya, tidaklah dia dapatkan kecuali setelah masuk waktunya. Ya. Jadi ini sisi pendalilannya, ya, bahwa tayamum itu tidak diperbolehkan kecuali setelah dia mendapati sholat. Ya, ini mendapati sholat maksudnya adalah masuk waktunya, sudah masuk waktunya. Qala li anna tayammum ma'tubira taharatan lid-darurah wala darurata qabla dukhulil waqt. Dan yang namanya tayamum, ya, ini teranggap sebagai, ya, bersuci dalam keadaan darurat. Maka tidak teranggap darurat kalau belum masuk waktu. Tidaklah dianggap darurat kalau belum masuk waktunya. Paham, ya? Jadi tayamum itu untuk sholat wajib. Nah, untuk sholat wajib dia dilakukan setelah masuknya waktu, baru kemudian tayamum. Ya, setelah dia mencari air gak ketemu, ya, kalau masuk waktu sholat, maka baru kemudian dia bertayamum. Baik. Kemudian kata beliau, wa talabal ma wa ta'adzuru isti'maluhu wa i'wazuhu ba'da talab. Baik. Nah, ini masih penjelasan tadi, ya. Dan kemudian dia syarat-syaratnya tadi, ya. Waturabu tahir lahu gubar. Dan kemudian kata Imam Abu Suja bahwa tanahnya itu suci dan memiliki debu.
Jadi kalau misalnya tanah lempung, kalau bilang tanah lempung itu tanah liat. Tanah liat itu kan dia tidak memiliki debu, ada nggak debunya ya? Kalau nggak ada debunya maka nggak boleh ya. Dengan syarat tanah tadi itu memiliki debu. Kalau dia ditepuk ada debunya. Ya, kata beliau apabila berkumpul atau bercampur dengan lumpur atau dengan pasir maka tidak boleh. Jadi tanah ya tanah, ya bukan pasir, bukan lumpur, bukan lumpur. Baik. Sekarang faraidnya tayamum. Jadi apa yang wajib untuk dilakukan ketika tayamum? Wa faraiduhu arba'atu asya'. An-niyatu wa mashul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqain wat tartib. Dan fardunya dari tayamum ada 4 perkara. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, mengusap wajah, dan kedua tangan bersamaan dengan sampai kepada siku. Wat tartib, dan dilakukan secara berurutan. Jadi ini yang mu'tamad dalam madhab Syafi'iyah bahwa cara bertayamum yang pertama niat, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap dua tangan, ya, mengusap tangan sampai ke siku, ya. Kata beliau di sini, wa liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fatayammamu sa'idan. Fatayammamu faqsidu. Ya, huwa dalilu fardiyati niyah, kata beliau. Maka fatayammamu itu artinya faqsidu. Faqsidu artinya berniatlah engkau, bertujuanlah engkau, ya, untuk apa? Memakai sa'idan thayyiban, memakai tanah yang baik. Ya, fatayammamu artinya bertujuanlah engkau atau menujulah engkau kepada sa'idan thayyiban, tanah yang baik. Wa huwa dalilu fardiyati an-niyah, dan ini merupakan dalil wajibnya niat. Ya. Ma'al hadis innamal a'malu binniyat. Demikian juga dalil lain yang menunjukkan wajibnya niat adalah hadisnya Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan tersebut tergantung dari niatnya. Thayyiban tahiran, ya, sa'idan thayyiban artinya sa'idan tahiran. Tanahnya harus tanah yang suci, enggak boleh tanah yang ada najisnya. Maka lihat-lihat ya, kalau mau bertayamum dia tanah yang tanah yang tidak ada najisnya, Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa ya diusap itu adalah wajah dan tangan. Ya. Nah, di sini kan kemudian ada khilaf di kalangan para ulama bagaimana yang harus diusap. Ya, kalau di dalam apa yang disebutkan Syekh Mustafa Bugha di sini adalah wajah dan tangan, ya, sampai siku. Nah, sampai siku ini pendapat Allah Ta'ala yang mu'tamad dari mazhab Syafi'iyah bahwa harus sampai siku. Ya, dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar, at-tayammum darbatan, ya, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila mirfaqain. Ya. Al-Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa harus sampai siku berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar, at-tayammum darbatan. Namanya tayamum itu 2 pukulan. yakni darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain. Satu pukulan untuk tangan, satu pukulan untuk wajah, dan satu pukulan untuk apa? Untuk tangan. Ya, kayaknya perlu dipraktekkan ya. Atau sebentar kita bahas dulu khilafnya di kalangan para ulama. Ya, jadi ini
pendapatnya Imam Rafi'i, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Mustafa Bughah ya, dalam fikih manhaji ala mazhab Imam Syafi'i juga dikatakan seperti itu ya, sampai siku ya. Karena ayatnya jelas ya. Demikian juga hadisnya Abdullah bin Umar mengatakan bahwa dipukul 2 kali tanahnya, kemudian apa? Di tangannya ya, tangannya itu sampai ke siku, tangannya itu sampai ke siku. Baik. Adapun pendapat yang lain dari para ulama bahwa hanya sampai pergelangan tangan. Ya. Ini merupakan pendapatnya qaul qadimnya Asy-Syafi'i, qaul qadimnya Syafi'i, dan juga pendapatnya Imam Ahmad dan Malik. Imam Ahmad dan Malik, dan ini yang dikuatkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, ini pendapat yang kedua bahwa hanya sampai pergelangan. Ya, dalil mereka barakallahu fiikum. Ya. Hadisnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, di mana Ammar mengatakan at-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffain. Tayamum itu satu pukulan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Kedua telapak tangan. Baik. Demikian juga dalil lain, hadis Ammar juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama kana yakfika an tasna hakada. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cukup bagimu untuk melakukan hal yang demikian. Fadaraba bikaffihi darbatan alal ard. Maka kemudian Ammar bin Yasir pun memukulkan telapak tangannya satu pukulan ke tanah. Ya, thumma nafadhaha, kemudian beliau meniupnya. Thumma masaha bihima ya dhahra kaffihi bishimalih. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan thumma masaha bihima dhahra kaffihi bishimalihi. Kemudian beliau mengusap bagian telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya. Au dhahra shimalihi bikaffihi. Kemudian yang punggung telapak tangan kiri dengan telapaknya, dengan telapak kanannya maksudnya. Thumma masaha bihima wajhahu. Kemudian dia pun mengusap dengan keduanya wajahnya. Nah, ini cara yang lain ya, yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Ya. Bahwa dengan satu pukulan saja. Jadi dua-duanya itu ya, dua-duanya dengan satu pukulan, kemudian langsung ke tangan kanan, tangan kiri ke tangan kanan, kemudian tangan kanan ke tangan kiri, kemudian diusap ke wajahnya. Wallahu taala a'lam. Ya, di sini ada perbedaan pendapat yang cukup kuat di kalangan para ulama ya tentang permasalahan hadisnya Ammar. Ya, tampaknya dalam mazhab Syafi'i bahwa hadis ini mansukh ya. Jadi mereka menganggap bahwa hadis yang dipakai adalah hadisnya Ibnu Umar, bahwa tayamum darbatan lil wajh, ya darbatun lil wajh wa darbatun liyadain ila mirfaqain. Baik, antum perhatikan, anak mau nyalakan videonya nih. Tuh, tampilkan videonya ya, Diki. Bisa nggak diganti video anak biar anak praktekkan cara tayamum. Kelihatan nggak? Halo?
Baik, di display kan? Ya. Nah, antum perhatikan. Ya, kalau mazhabnya tadi mazhab Imam Ahmad, makanya antum perhatikan nanti kan di video-video YouTube yang dibikin asatidzah itu kan, mereka menggunakan hadisnya Ammar bin Yasir tadi. Bagaimana? Kalau pakai hadisnya Ammar bin Yasir begini. Tangan kemudian ditepukkan ke tanah. Ya. Kemudian yang kiri mengusap yang kanan. Ya. Kemudian yang kanan mengusap yang kiri. Kemudian keduanya diusapkan ke wajah. Selesai. Kita ulangi sekali lagi. Ya, hadisnya Ammar bin Yasir. Jadi beliau ya kedua tangannya ditepukkan. Oh, kemudian ditiup ya, maaf. Ya. Kemudian tangan kiri ke atas tangan kanan, punggung telapak tangan kanan. Kemudian telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri. Kemudian baru ke wajah. Ya. Atau bukan ditiup tapi seperti ini biar jatuh ya, biar tinggal yang tersisa itu debunya. Ya, jadi tak. Kemudian diginikan, lalu tangan kiri ke tangan kanan, tangan kanan ke tangan kiri, kemudian apa? Wajah. Nah, ini pendapatnya pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik dan juga yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Namun yang utama sepertinya dalam mazhab Syafi'i adalah apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, bahwa tangan itu harus kena sampai sikunya. Dan yang kedua, tartibnya itu sesuai dengan ayat. Faghsilu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Maka famsahu usaplah dulu ya wajah kalian, baru kemudian tangan kalian. Jadi dorbatan ya, seperti hadisnya Ibnu Umar, dorbatan lil wajh. Ya, tap, kemudian ke wajah. Kemudian satu pukulan lagi. Ya, lalu tangan kiri diusapkan ke tangan kanan. Tangan kanan diusapkan ke tangan kiri. Ya, paham ya? Ya. Kalau tadi hadisnya siapa? Ammar bin Yasir ya. Pukulkan, kemudian dibeginikan. Lalu tangan kanan disapu punggungnya dengan tangan kiri. Kemudian tangan kanan menyapu tangan kiri. Kemudian wajahnya, kemudian baru wajah. Adapun dalam mazhab Syafi'iyah ya, satu pukulan ke wajah. Ya, satu pukulan ke wajah. Kemudian pukulan kedua ya, tangan kiri ke tangan kanan. Tangan kanan ke tangan kiri. Ya. Dan ini bagian dalam, bagian luar ya. Jadi dia sama seperti wudu, cuma bukan menggunakan air, tapi menggunakan tanah. Lihat. Ke wajah. Ya. Kemudian tangan kanan diusap dengan tangan kiri, bagian atas, kemudian bagian bawah, kemudian yang kiri diusap dengan tangan kanan, bagian atasnya, demikian juga bagian bawahnya. Nah, seperti itu cara at-tayammum ya. Cara at-tayammum. Baik. Jadi yang mana yang lebih kuat? Allah Ta'ala alam. Ya, pembahasannya itu cukup panjang ya, cukup panjang lebar pembahasan tentang hadisnya Ammar bin Yasir ini. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa hadisnya sudah dimansuhkan dan mencocoki apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini lebih menguatkan lagi ya. Karena dalam Al-Qur'an di sini dikatakan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Ya, maka usaplah wajah kalian. Allah menyebutkan wajah dulu, baru kemudian tangan. Ya, sehingga mencocoki Al-Qur'an ini lebih tepat insyaallah. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ya.
Kata beliau, wa faraidu arba ad-niyat, kemudian mashul wajh wa yadain ma'al mirfaqain wa tartib, ya. Dan tartib artinya apa? Secara berurutan. Dilakukan secara berurutan, ya. Wajah terlebih dahulu baru kemudian kedua tangan. Ini yang muktamad dalam madhab Syafi'i. Ya, tapi kita kalau misalnya ada orang yang melakukan seperti apa yang kita katakan, antum tahu, mereka landasannya adalah hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya. Bahkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Cuma memang kalau saya lihat hadisnya ini datang dalam berbagai wajah, ya. Ya, ada yang mendahulukan wajah, ada yang mendahulukan tangan. Ya, makanya terdapat perbincangan panjang lebar di kalangan para ulama. Dan ada yang mengatakan bahwa tartib itu tidak wajib. Tartib itu hukumnya sunnah saja. Artinya boleh dahulukan wajah, boleh dahulukan tangan. Silakan memilih. Ya, tapi ini yang ya kita ambil saja apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, bahwa cara bertayamum adalah dengan kita mengusap wajah terlebih dahulu, baru kemudian mengusap kedua tangan sampai ke siku. Qala wa sunanuhu thalathatu asya'. Kemudian sunnahnya ada 3. Yang pertama tasmiyah. Ya, tasmiyah membaca bismillah, ya, sama dengan wudu, ya, dikiaskan dengan wudu. Ya, dikiaskan dengan wudu, disunnahkan untuk membaca basmalah. Kemudian taqdimul yumna 'alal yusra. Ya, mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Nah, ini juga dikiaskan dengan wudu. Ya, juga hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW menyukai apa? At-tayammun. Ya, memulai berwudu atau memulai bersuci dengan sebelah kanannya terlebih dahulu. Qala wal muwalah, dan berkelanjutan. Maksudnya wi alla yakuna fasilun tawilun urfan baina arkanihi itibaran bil wudu li'annahu badalahu. Ya, maksudnya di sini berkelanjutan artinya tidak ada pemisah yang lama. Ya, pemisah yang panjang antara dua rukunnya tadi. Dan i'tibaran bil wudu, dan disesuaikan dengan wudu li'annahu badaluh. Karena yang namanya tayamum ini merupakan badal, pengganti dari wudu. Jadi ini sunnahnya, ya, pertama adalah mengucapkan basmalah, kemudian mendahulukan tangan kanan, ya, tangan kanan dari sebelah kiri, sebelah kanan dari sebelah kiri. Kemudian al-muwalat, yakni berkelanjutan. Baik. Qala walladhi yubtilu tayammum thalathatu asya'. Dan yang membatalkan tayamum ini 3 perkara. Ada 3 perkara. Ya. Jadi kalau dia mendapatkan 3 perkara ini, tayamumnya tadi jadi batal. Ya, jadi batal. Ya. Yang pertama, ma'abtalal wudu, segala perkara yang membatalkan wudu. Karena wudu itu digantikan dengan tayamum. Tayamum adalah penggantinya wudu, maka apa yang membatalkan wudu juga membatalkan at-tayammum. Ya. Kemudian wa ru'yatul ma fi ghairi waqti shalah. Ya, dia melihat adanya air di luar waktu salat, Ya. Artinya di luar ketika dia salat, ya. Ketika dia sedang salat, maka kemudian dia melihat adanya air, maka ketika dia sedang salat lalu dia melihat air, maka tidak batal tayamumnya, dia lanjut salatnya. Tapi kalau dia sedang tidak salat, ya, misalnya belum salat kemudian dia melihat adanya air, nah itu ketika itu batal tayamumnya. Hendaknya dia berwudu dengan air tersebut. Ya, dia berwudu dengan air tersebut. Nah, kata beliau di sini dalam catatan kaki, ai fi ghairi hali shalah, yakni dalam keadaan dia tidak salat, bukan ketika dia salat. Ya. Wa qabla dukhuli fiha, atau sebelum dia masuk, ya, untuk menjalankan salatnya, tiba-tiba dia melihat air.
maka ini membatalkan tayamumnya. Wajib bagi dia untuk kemudian berwudu. Qala an Abi Dzarr radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Dzarr radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna as-sa'ida thayyib tahurul muslim. Sesungguhnya tanah yang suci itu merupakan alat bersuci bagi seorang muslim. Wa illam yajidil ma asyra sinin. Apabila dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Baik. Maksudnya meskipun wa illam yajidil ma asyra sinin, walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Artinya walaupun dalam jangka waktu yang lama tayamum itu masih tetap berlaku. Maksudnya walaupun waktu yang lama dia tidak mendapatkan air, tetap diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Fa idza wujidal ma falyatamassahu basyaratahu fa inna dzalika khair. Apabila dia mendapati air, maka hendaknya dia usapkan pada kulitnya, air tersebut pada kulitnya. Fa inna dzalika khair, maka yang demikian ini merupakan kebaikan. Fa inna dzalika khair. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau dia mendapatkan air, nggak boleh lagi tayamumnya tadi dibatalkan, batal. Kata beliau, fal yamassahu basyaratahu fal yatatahhar bihi wa hadza yadullu ala butlani tayammumihi bi wujudil ma. Maka hendaknya dia mengusapkan ke kulitnya, maka ini maksudnya adalah fal yatatahhar bihi, maka hendaknya dia bersuci dengan air tersebut. Kalau dia mendapatkan air, maka hendaknya dia bersuci dengan air tersebut. Wa hadza yadullu ala butlani tayammumihi bi wujudil ma. Ini menunjukkan batalnya tayamumnya apabila dia mendapatkan air. Jadi dia mendapatkan kalau dia mendapatkan air, maka tidak tayamumnya tadi tidak berlaku. Baik. Kalau wariddah, dan demikian juga murtad. Kalau ada orang yang tayamum kemudian dia murtad, maka batal tayamumnya tersebut. Kalau dia masuk Islam kembali dan wajib bagi dia untuk bersuci lagi. Entah itu kalau dia mendapatkan air dia berwudu atau dia tayamum lagi. Jadi kalau murtad tayamumnya batal. Qala wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha aw yumsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Kemudian yang berkaitan dengan tayamum di sini adalah orang yang memakai jabair, yang diperban atau digips, yang diperban atau digips sehingga tidak boleh terkena air. Maka hendaknya dia berwudu, lalu kemudian yamsahu 'alaiha, perban atau gipsnya tadi diusap, jadi nggak perlu dibasuh tapi cukup diusap. Wayatayammamu wa yusalli, kemudian dia bertayamum. Nah, untuk mengganti pengusapan tadi, karena itu cuma diusap saja, dia bertayamum. Wala i'adata alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin, dan tidak perlu bagi dia untuk mengulangnya kalau dia meletakkan gipsnya tadi dalam keadaan suci. Jadi dia nggak perlu untuk mengulang tayamumnya tadi. Jadi dia dianggap seperti wudu. Dia dianggap seperti wudu. Kalau dari awalnya sebelum dia memakai gips tadi dia sudah dalam keadaan suci.
Berarti kalau dia tidak dalam keadaan suci ketika memakai gips, maka hendaknya diulang ya wudhu dan tayamumnya setiap kali sholat. Ya. Dalilnya an Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fasajjahu fi ra'sih. Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami keluar dalam sebuah perjalanan panjang, maka salah seorang di antara kami ada yang ketimpuk batu. Ya, maka kemudian batu tersebut melukai kepalanya, bocor kepalanya. Qala tsumma talama, kemudian dia pun ihtilam, dia mimpi basah. Fasala ashabah, kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah kalian mendapatkan bagiku keringanan untuk melakukan tayamum? Ya, kepalanya bocor ya, dan dia harus mandi janabah. Apakah kalian mendapati ada keringanan bagiku untuk melakukan tayamum? Faqalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma. Maka kemudian orang-orang mengatakan, ya, kami tidak mendapati adanya keringanan bagimu dalam keadaan engkau mampu untuk mendapatkan air. Faktasala famat, maka kemudian sahabat tersebut mandi lalu dia pun meninggal dunia. Kepalanya bocor lalu dia mandi lalu dia pun meninggal dunia. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Maka setelah kami menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dikhabarkan tentang tentang perkara tersebut. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qataluhumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah memurkai mereka. Ya. Ala sa'alu illam ya'lamu, ya, tidakkah lebih baik mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui? Fa inna ma shifa'ul as-su'al, karena sesungguhnya obat dari al-i, kata beliau, al-i tahrirul fil kalam. Al-i adalah bicara asal-asalan. Wakila huwa diddul bayan, atau maknanya adalah ketidakjelasan. Karena sesungguhnya obat bagi orang yang bicara asal-asalan atau obat dari ketidakjelasan adalah dengan bertanya, Innama kana yakfihi yatayammam, ya, wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi hirqatan, ya, thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Ini cara orang yang luka ketika mandi, ya. Sesungguhnya cukup bagi dia untuk bertayamum, ya. Kemudian dia ikat lukanya dengan kain perban. Qala thumma yamsaha 'alaiha, kemudian dia pun mengusap bagian yang diperban tadi, wa yaghsila sa'ira jasadi, kemudian dia mandi, ya, dia membasuh seluruh badannya, ya. Tsumma yughsila sa'ira jasadi, kemudian dia pun mandi, ya, mandi dengan seluruh anggota badannya. Nah, di sini lukanya itu diperban biar nggak kemasukan air, ya. Kemudian dia bertayamum, lalu luka yang kena perban tadi diusap, lalu kemudian dia bersuci seperti biasa, ya, ya. Atau dengan cara yang lain, ya, dia bertayamum, kemudian luka yang tadi dia tutupi, lalu dia kalau misalnya wudu, ya, kemudian dia berwudu seperti biasa. Nah, bagian yang tertutup dengan gips atau dengan perban itu diusap, ya, bagian yang tertutup dengan gips atau perban itu diusap, ya. Jadi selain dia berwudu dengan mengusap bagian yang luka tadi, dia juga melengkapinya dengan tayamum, ya, dia juga bertayamum, ya, karena ada salah satu anggota badan yang tidak terkena, ya. Jadi tayamumnya itu untuk menggantikan bagian yang tidak terkena air, ya, yang tidak terkena air.
Ya, kita ulangi sekali lagi bagaimana caranya kalau ada orang yang dia tidak bisa untuk berwudu secara sempurna karena ada anggota badannya yang merupakan anggota yang wajib untuk dibasuh ketika wudu, maka anggota yang wajib untuk dibasuh itu diberi perban atau digips, ya. Kemudian dia bertayamum. Setelah itu baru dia berwudu dengan hanya mengusap gipsnya tadi atau perbannya tadi tanpa membasuhnya. Jadi sekedar diusap saja. Ini tata cara wudu bagi orang yang sakit. Demikian juga ketika dia mandi. Ya, ketika dia mandi maka ditutup bagiannya tadi, kemudian kemudian dia bertayamum, lalu dia mandi seperti biasa. Adapun tempat yang diperban atau digips tadi cukup diusap. Nah, ini kalau ada luka, ya, kalau ada luka dan tidak boleh terkena air, maka ditutupi perban. Lalu kita bertayamum, nah, kemudian kita berwudu seperti biasa. Hanya saja bagian yang diperban atau digips tadi hanya diusap saja, Baik. Kemudian wa yatayammamu likulli fariidah wa yusalli bitayammum wahidin masya'a minan nawafil. Hendaknya dia bertayamum untuk setiap satu sholat fardu. Ya, jadi satu tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu. Wa yusalli bitayammum wahidin masya'a minan nawafil. Adapun untuk sholat nafilah atau sholat yang sunnah, maka satu kali tayamum bisa dipakai untuk berkali-kali sholat sunnah. Ya, jadi kalau untuk sholat yang wajib satu tayamum, satu sholat. Ya, satu tayamum, satu sholat. Makanya ketika dia sudah selesai sholat, ya, kemudian dia mau sholat lagi, misalnya safar, ya, sholat sholat 2 rakaat, duhur sama asarnya di jamak. Maka satu tayamum hanya untuk satu sholat. Habis dia tayamum untuk duhur, maka dia mengulang tayamum untuk asar. Maka hendaknya dia mengulang tayamum untuk sholat asar. Karena satu tayamum berlaku untuk satu sholat wajib. Ya. Atau kalau dia sholat nafilah, maka boleh menggunakan tayamum, satu tayamum untuk beberapa sholat nafilah. Atau misalnya dia mau sholat sunnah mutlak, ya, atau dia mau sholat sunnah witir misalnya. Habis dia sholat isya, dia ingin sholat witir, maka boleh bagi dia untuk menggunakan tayamum dari sholat isyanya tadi untuk untuk sholat sunnah. Baik. Rawal Baihaqi, dalilnya kata beliau diriwayatkan oleh Al Baihaqi rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari Umar. Umar mengatakan yatayammamu likulli salatin wa illam yuhaddits. Ya. Seseorang itu hendaknya dia bertayamum untuk setiap salat walaupun dia belum berhadas. Qala wa qaulu sahabi fi mithli hadza lahu hukmul hadits al marfu'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna la yuqal birra'yi wal ijtihad. Kata beliau, maka ucapan sahabat dalam permasalahan semacam ini adalah hukum hadis marfu. Walaupun hadisnya mauquf hanya sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tapi dihukumi marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu la yuqal birra'yi wal ijtihad. Karena yang semacam ini tidaklah dikatakan hanya sekedar berbekal, ya, rasio dan ijtihad saja. Ya, masalahnya adalah masalah tauqifiyah yang harus memakai dalil. Maka apa yang diucapkan oleh Umar di sini bahwa satu tayamum hanya untuk satu sholat saja, tapi itu untuk sholat yang wajib, bukan sholat yang nafilah. Adapun sholat nafilah maka diperbolehkan satu tayamum untuk beberapa sholat. Baik, ini yang berkaitan dengan tayamum, ya.
Nah, yang mana Ustadz yang kita pakai nih Ustadz? Tadi ya mungkin kendala bagi antum. Gimana Ustadz? Ya tafadhol ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya itu tadi. Dia dorbatan. Dia menggunakan 2 pukulan ke tanah. Yang satu untuk wajah, yang kedua untuk tangan sampai kepada siku. Sampai kepada siku. Adapun menurut ulama yang lain bahwa ya, menggunakan hadisnya Ammar bin Yasir, dia cuma 1 pukulan. Yang pertama diusap adalah tangannya, kemudian yang kedua adalah wajahnya, baru kemudian wajahnya dengan 1 pukulan saja. Baik, cukup ya sampai di sini untuk penggunaan tayamum. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Oh ya, masalah hilangnya air ya. Dan syarat bolehnya tayamum itu nggak ada air ya. Sebagian orang di kereta atau di pesawat ya mereka bermudah-mudahan tayamumnya di kaca atau di bangku di depannya. Padahal ada air ya. Padahal ada air. Itu nggak boleh, itu nggak sah itu. Kenapa? Karena dia bisa mendapatkan air. Di WC itu ada air yang cukup untuk berwudu. Di WC kereta itu cukup untuk berwudu. Ambil aja air di WC kereta, atau kalau antum punya uang ya nggak boleh ya, bisa beli air. Ya, minta ke orang itu untuk beli air. Kalau misalnya nggak ada air sama sekali ya, minta air putih, aqua kan air mutlak ya. Aqua itu air mutlak. Ya, kemudian berwudu. Ya jangan bermudah-mudahan untuk tayamum. Ya tayamum itu hanya diperbolehkan ya ketika seseorang tidak mendapatkan air. Kalau dia masih bisa mendapatkan air, dia punya uang untuk beli air misalnya. Kalau nggak ada air ya, dia bisa tapi beli. Misalnya di keran itu habis misalnya. Ya, kalau antum pernah naik kereta api di WC kemudian buka keran nggak ada air, keran selanjutnya nggak ada air, ke kamar mandi selanjutnya nggak ada air, waduh nggak ada air bener nih. Tapi kemudian kita ke gerbong makan, ya di sana orang ada menjual aqua, ada yang menjual aqua, ya maka beli aquanya mas, ya 10.000 misalkan di kereta mahal ya 10.000 masih ada uang kita, maka kita beli, kemudian kita berwudu dengan air tersebut. Jadi ini satu hal yang perlu diperhatikan ketika bertayamum. Kalau masih ada air, tidak boleh untuk bertayamum. Tidak terpenuhi syarat kebolehan untuk bertayamumnya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang ingin tanyakan, kita masih punya 1 pertemuan lagi insyaallah sebelum hari raya Idul Fitri. Maka tafadhol kalau ada pertanyaan. Anda pengen bahas tentang sholat Id sebenarnya ya. Nanti Anda bicarakan ke pengurus ya. Kan kita biar sholat Idnya itu di atas fikih ya, karena akan sholat Id ya, kita coba pikirkan perlu nggak nanti bahas fikih sholat Id. Kalau perlu ya kita break dulu dari jalannya ini, kemudian kita bahas khusus tentang sholat Id. Baik, cukup sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.